Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Hadirin jamaah Ashar rahimakumullah. Ayat 111 surat Al-An'am ini membicarakan tentang kejahilan atau orang-orang yang jahil. Jahil dalam bahasa Quran, di bahasa Indonesia itu terjemahnya adalah bodoh. Terjemahan ayat ini, sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tetap saja tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Ashar rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat masuk dalam kategori orang-orang yang disebut jahil, ciri-cirinya itu ada beberapa. Yang pertama, al-ghadabu illa bisababin. Al-ghadabu illa bisababin, yaitu orang termasuk kepada jahil, orang yang marah tanpa sebab. Tidak ada sebab dia marah-marah. Kepada siapa saja, kepada istrinya, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada anaknya. Tidak ada sebab marah juga. Tidak jalih sebab. Al-ghadabu illa bisababin, orang yang marah tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, wal kalamu fi ghairi naf'ihi, termasuk kategori orang yang jahil, yakni orang yang berbicara tapi tidak tahu ujung pangkalnya, sia-sia saja.
ngomong panjang, lebar, isinya nggak ada. Tapi kalau sudah ngomong itu fokus seperti membicarakan kekurangan, aib orang lain, seperti disebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaktab ba'dukum ba'da, itu maksudnya kepada gibah. Jelas. Atau orang mungkin ceramah, narasumber kasih penjelasan diskusi itu kan terarah dengan jelas. Tapi kalau ada orang ngomong ndak karuan, ndak jelas, topiknya ndak jelas, isinya ndak jelas, kepada siapa dibicara juga ndak jelas, itu kan termasuk kepada orang yang jahil. Wal kalamu fi ghairi naf'ihi, berbicara, ngomong tidak ada isinya, tidak ada tujuannya, tidak jelas arahnya kemana. Adakah orang yang begitu? Ada. Termasuk kepada orang yang jahil. Yang ketiga, wal ati'atu fi ghairi maudhi'iha, memberi tidak sesuai dengan alamatnya atau tidak pada tempatnya. Misal, dia punya hutang, hutangnya belum lunas, belum bayar, tapi orang diajaknya untuk traktir besar-besaran, untuk ulang tahun, poya-poya, pergi tamasa, beli apa gitu ya. Itu alamat belanja yang tidak jelas. Itu termasuk pada orang yang jahil. Hutang mau dibayar ada, belum dibayar, belum lunas, tapi malah duit digunakan untuk ya pergi raun, pergi main, poya-poya, traktiran gitu ya, sama yang lain. Itu nggak cocok. Jadi kalau ada prioritas, ada hutang, hutang duluan baru yang lain-lain. Karena hutang itu adalah primer. Dia tidak sekunder, dia primer. Lihatlah dalam urusan, jangankan orang hidup, untuk harta orang mati saja, meninggal seseorang 3 tingkatan. Yang pertama, selesaikan hutang. Yang kedua, baru wasiat. Yang ketiga, warisan. Jadi orang meninggal dunia itu hartanya 3 tingkatan. Kalau harta sudah habis pada hutang atau minus, maka wasiat batal, warisan juga batal. Kenapa? Tidak boleh mendahulukan warisan dulu, wasiat baru hutang. Tidak boleh. Ada orang bertanya, apa boleh Pak Ustaz, kita ada ahli waris itu 1, 2, 3, 4 orang, dibagi dulu nanti baru iuran lagi untuk bayar hutang. Ya nggak boleh. Syariatnya bayar hutang dulu, baru kemudian tentukan warisan itu berapa yang tinggal. Kalau masih ada, kalau tidak ada, ya udah selesai. Bisa tidak ada warisan, bisa nggak ada wasiat, karena untuk melunasi hutang. Maka kalau ada orang belanja mendahulukan traktiran, baru kemudian bayar hutang, itu termasuk kepada orang yang jahil. Itu namanya berpikirnya terbalik. Yang benar itu adalah bayar hutang dulu, baru yang lain-lain. Pergi tamasa kek, pergi kemana gitu ya, beli baju baru gitu. Ini beli baju baru duluan, hutang belum bayar. Yang keempat, ala ya'rifuhu ala sadiqahu min aduwihi. Itu termasuk kepada orang yang jahil, adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Samo sih orang bersaudara dia. Itu jahil namanya itu. Lajali orang ingin mencelakai dia, dan juga tahu. Ya kan? Manusia itu tidak sama. Jadi orang yang cerdas itu dia tahu mana yang bisa diajak berkawan, mana yang sekedar kenalan saja, mana yang harus dijauhi. Tidak semua orang bisa dipercaya. Maka kadang dapat bilang, kawan galak banyak, kawan menangi susah mencarinya. Kalau lagi ada duit, lagi senang-senang, ngumpul semua, datang semua, bang, udah, ketua, macam aja lah bunyinya itu. Tapi kalau sudah dapat giliran susah, lagi bangkrut, ya bersabar ya. Kadang-kadang pun tidak ada chatnya lagi itu. Tidak ada teman lagi kalau orang udah nggak ada duit. Jadi
orang yang jahil itu termasuk orang tidak bisa membedakan mana yang orang sebetul-betul sebagai kawan dan mana yang sebenarnya sekedar kawan-kawan gitu aja tapi justru malah merusaknya. Yang kelima, afsa'u sirri, orang yang menceritakan aib pribadinya kepada orang lain. Dia ada masalah pribadi, cerita sama teman, cerita di kedai, istrinya diceritakan, suaminya diceritakan, anaknya gini-gini diceritakan. Itu bukan orang cerdas sebenarnya. Ini kalau ada masalah, kalau kita akan khawatir menyebut kepada orang lain, termasuk kepada orang tua sendiri, termasuk kepada sahabat sendiri, ceritakanlah kepada Allah, bangun tengah malam, sholat, kemudian tengkadahkan tangan, berdoa kepada Allah. Karena mungkin kalau disebut kepada orang, aib itu bisa tersebar, kekurangan itu bisa menjadi ketahui orang banyak. Kadang-kadang justru orang yang menolong katanya cerita pula ke yang lain. Kata si ibu, ceritalah sama ayah, kata ayah cerita sama kakek, kakek cerita sama yang lain. Akhirnya apa? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya apa kemudian? Rahasia itu menjadi tidak rahasia lagi. Jadi rahasia pribadi jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau ada orang menceritakan rahasia pribadinya, itu termasuk kepada orang jahil. Yang keenam, terakhir hadis disampaikan adalah wasaqatu fi kulli ahadin, orang yang percaya kepada semua orang. Tidak ada orang yang dicurigainya. Pokoknya orang kaya sadu gitu. Tidak ada apanya. Jadi saya kira itu ada 6 tanda orang-orang jahil yang mudah-mudahan kalau itu mungkin ada ke sana, mari kita hindari. Dan kalau ada teman keluarga kita, mari kita nasihati supaya tidak termasuk kepada kelompok orang yang jahil. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.